Hai teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga lagi baik ya. Tapi kalau lagi malas banget gak apa-apa juga. Namanya hidup kan, gak mungkin terus-terusan semangat. Kadang ada aja masa dimana rasanya berat banget buat bangun dari kasur. Apalagi buat mikirin tujuan hidup. Tenang, itu wajar kok, dan kamu gak sendirian. Banyak orang ngalamin fase kayak gitu. Tapi, kalau malasnya kebawa terus-terusan, hidup bisa jadi berantakan. Tugas-tugas numpuk, mimpi-mimpi gak ada yang kejadian, dan akhirnya cuma stuck di satu titik. Malas emang sering banget jadi penghalang buat kita berkembang. Tapi, kabar baiknya, malas bukan akhir dari segalanya. Selalu ada cara buat bangkit, asal kita tahu rahasianya. Di video ini, kita bakal bahas pelan-pelan tentang gimana caranya bangkit dari rasa malas. Gak perlu langsung berubah total kok, semua bisa dimulai dari langkah kecil. Jadi, yuk duduk santai, dengerin cerita ini, dan semoga setelah selesai, kamu punya sedikit dorongan buat mulai bergerak. Sebelum ngomongin gimana caranya ngilangin rasa malas, kita perlu paham dulu kenapa sih malas itu muncul. Banyak orang menganggap malas itu cuma sifat bawaan, tapi sebenarnya malas sering banget jadi gejala dari sesuatu yang lebih besar. Contohnya nih, pernah nggak ngerasa malas karena kamu bingung mau mulai dari mana? Misalnya, tugas kantor atau kuliah yang numpuk, tapi semua kelihatan berat dan ribet. Ujung-ujungnya kamu malah diem aja, nggak ngapa-ngapain. Bukan karena kamu nggak mau, tapi otakmu kayak overload. Atau ada juga rasa malas yang datang karena kamu nggak punya motivasi. Hidup kayak nggak ada tujuannya. Bangun pagi, kerja atau sekolah, pulang, makan, tidur, terus ulang lagi keesokan harinya. Kayak robot, nggak ada sesuatu yang bikin hati kamu excited. Kalau udah kayak gini, wajar banget kalau malas jadi kebiasaan. Dan ada juga tipe malas yang datang karena terlalu nyaman. Bayangin ini, kamu lagi tiduran di sofa, HP di tangan, makanan ringan ada di sebelah, dan Netflix udah otomatis muter episode berikutnya. Ngaku aja, siapa yang rela ninggalin suasana kayak gitu? Tapi kalau nyaman ini terus-terusan, lama-lama hidup bisa jalan di tempat loh. Nah, kalau udah ngerti kenapa malas itu muncul, langkah pertama buat ngatasinnya adalah mulai dari hal kecil. Iya, kecil banget. Bahkan sering disepelekan. Banyak orang mikir kalau mau berubah itu harus langsung ngelakuin sesuatu yang besar. Tapi justru, langkah kecil yang konsisten itu lebih efektif. Misalnya nih, ada satu cerita dari seseorang yang awalnya malas banget buat kerja. Meja kerjanya berantakan, semangatnya nol. Tapi suatu hari, dia coba mulai dari hal kecil, beresin mejanya. Mulai dari buang kertas yang nggak perlu, tata ulang barang-barang, sampai akhirnya mejanya bersih dan rapi. Apa yang dia rasain? Rasa puas kecil yang ternyata bikin dia mau ngelakuin hal lain. Itu namanya small win. Coba deh pikirin, hal kecil apa yang bisa kamu mulai sekarang? Mungkin bangun pagi 5 menit lebih awal. Atau bikin daftar tugas yang realistis. Jangan terlalu panjang. Pilih 3 hal aja yang bisa kamu selesaikan hari itu. Begitu selesai, rasanya puas banget loh. Gak percaya? Coba dulu. Buat kamu yang malas gerak, mulai dari olahraga ringan juga bisa banget. Gak perlu langsung jogging keliling komplek, cukup stretching di kamar atau jalan-jalan sebentar di sekitar rumah. Kadang tubuh yang bergerak itu ngasih sinyal positif ke otak, bikin semangat jadi pelan-pelan balik. Nah, malas sering banget muncul, karena kita nggak punya alasan yang cukup kuat buat ngelakuin sesuatu. Jadi, langkah berikutnya adalah cari alasan yang bikin kamu mau bangkit. Tapi jangan asal alasan ya. Alasan ini harus benar-benar berarti buat kamu. Ada cerita tentang seseorang yang kerjaannya cuma tidur-tiduran di rumah. Malas banget, hidupnya kayak nggak ada tujuan. Tapi suatu hari, dia sadar kalau keluarganya butuh bantuannya. Orang tuanya mulai sakit-sakitan, adiknya masih sekolah, dan dia satu-satunya yang bisa diandalkan. Dari situ, dia mulai bangkit. Setiap kali rasa malas datang, dia ingat lagi alasannya, keluarganya. Kalau kamu bingung cari alasan, coba tanya ke diri sendiri. Aku pengen apa sih di hidup ini? Jawabannya nggak harus besar kok. Mungkin kamu cuma pengen hidup lebih sehat, pengen bisa traveling, atau sekadar pengen punya tabungan. Apapun itu, temuin alasanmu dan pegang kuat-kuat. Nah, ada nih hal yang sering jadi penghalang buat banyak orang. Takut gagal.
Rasanya kalau nggak bisa sempurna, mendingan nggak usah mulai sama sekali. Tapi coba deh pikirin ini. Apakah ada orang sukses yang nggak pernah gagal? Jawabannya pasti nggak ada. Gagal itu wajar, teman-teman. Justru dari gagal, kita bisa belajar. Kalau kamu nyoba sesuatu terus gagal, jangan langsung nyerah. Coba lagi, pelan-pelan. Misalnya kamu pengen mulai bangun pagi, tapi udah nyoba seminggu tetap aja kesiangan. Jangan langsung mikir, aku emang nggak bisa. Ganti cara. Pasang alarm di tempat yang jauh atau minta tolong temen buat bangunin. Yang penting, terus coba sampai nemu cara yang cocok buat kamu. Ingat, proses itu lebih penting daripada hasil. Selain itu, untuk bangkit dari rasa malas, kamu perlu menemukan teman yang positif. Pernah nggak ngerasa kalau energi kita tuh sering ketularan dari orang-orang di sekitar kita? Kalau kamu dikelilingi orang-orang yang suka ngeluh atau malas, lama-lama kamu bisa kebawa juga. Tapi sebaliknya, kalau kamu punya teman-teman yang semangat, produktif, dan positif, itu bisa bikin kamu ikutan. Jadi, coba deh perhatikan lingkunganmu. Siapa aja orang-orang yang sering kamu habiskan waktu bersama? Kalau mereka nggak mendukung, nggak ada salahnya cari lingkungan baru. Nggak harus langsung ninggalin teman lama kok, tapi tambah aja lingkaran pertemananmu dengan orang-orang yang lebih positif. Kalau kamu kesulitan cari teman yang mendukung, coba mulai dari komunitas online. Sekarang banyak banget grup atau forum yang isinya orang-orang yang punya tujuan sama kayak kamu. Misalnya grup produktivitas, komunitas olahraga, atau bahkan grup belajar. Siapa tahu, dari situ kamu nemuin teman yang bisa jadi partner buat saling support. Langkah selanjutnya untuk bisa bangkit dari malas adalah ciptain kebiasaan baru. Malas itu biasanya berakar dari kebiasaan buruk. Misalnya kebiasaan begadang, kebiasaan menunda, atau kebiasaan terlalu banyak scrolling media sosial. Kalau kamu pengen ngilangin rasa malas, coba ganti kebiasaan buruk itu dengan kebiasaan baru yang lebih baik. Tapi ingat, jangan langsung berubah drastis. Kalau kamu biasanya tidur jam 2 pagi, jangan paksa diri buat tidur jam 9 malam. Mulai pelan-pelan, misalnya tidur 30 menit lebih awal setiap malam. Begitu juga dengan kebiasaan lainnya. Yang penting, lakukan secara konsisten. Ada penelitian yang bilang, butuh waktu sekitar 21 hari buat membentuk kebiasaan baru. Jadi, sabar aja. Kalau kamu gagal di tengah jalan, nggak apa-apa. Mulai lagi dari awal. Nah, cara terakhir untuk bangkit dari malas adalah ngasih reward untuk diri sendiri. Siapa bilang reward cuma buat anak kecil? Orang dewasa juga butuh kok. Jadi, setiap kali kamu berhasil ngelakuin sesuatu yang produktif, kasih penghargaan ke diri sendiri. Nggak perlu yang mahal atau ribet, cukup hal-hal kecil yang bikin kamu seneng. Misalnya, kalau kamu berhasil menyelesaikan tugas, izinkan diri buat nonton satu episode drama favoritmu. Atau kalau kamu berhasil bangun pagi selama seminggu, traktir diri sendiri makanan enak. Reward ini bakal bikin kamu lebih termotivasi buat terus konsisten. Nah, jadi teman-teman, dari video ini kesimpulannya adalah semua orang punya peluang untuk berubah. Malas itu bukan akhir dari segalanya. Selalu ada cara buat bangkit, asal kita mau usaha. Mulai dari hal kecil, temuin alasan yang kuat, nggak takut gagal, cari lingkungan yang mendukung, dan ciptain kebiasaan baru. Hidup emang nggak selalu mudah, tapi kamu punya kekuatan buat berubah. Bahkan langkah kecil sekalipun bisa jadi awal dari perubahan besar. Terima kasih untuk kamu yang udah nonton sampai akhir. See you di next video.